rakyat. Ya, kemarin udah. Kita masih lanjut sekarang. Dan ini kita minggu depan, ingat udah PTS ya. Materi pun sampai di sini nanti yang kita akan bahas. Pokoknya silakan untuk PTS minggu depan. Jadi minggu depan kita udah nggak ada tadarus. Kita minggu depan udah PTS dari hari Senin itu mulai PTS. Kalau nggak salah sejarah jadwalnya di hari apa? Hari Jumat atau apa? Ya. Oke. Ada nggak nih Putu? Ada Pak, ada Pak lagi ngebuka filenya. Oke, silakan. Kamu tampil sini bisa kan ya Putih ya? Bapak ini saya Bapak perintahkan Bapak sambil mau nanya aktif kamera, aktif laptop, aktif bisa atau tidak. Memang nanti kebagian-bagian. Kecuali kalau foto mungkin Bapak udah nyuruh Rahmanya aja. Udah foto Rahma Wulandari aja. Rahma untuk seninya agak dirubah nih Rahma ya. Jangan iya, sama kemarin, warnanya jangan sama, ada berubah gitu Rahma ya. Oke, baik terima kasih Putu. Lanjut, kemarin kita udah Banten, udah kan Banten ini? Oke, ini udah kan kajian Perawan Banten udah ya. Kemudian sekali kita bahas Makassar. Oh, udah habis Banten Makassar ya? Iya Pak. Oke. Banten, Makassar, Perayat ini oke. Oke, coba Bapak suruh Sipa. Sipa ada Sipa ketua kelas? Halo Sipa. Syifa lagi jaringannya tidak stabil Pak, sehingga tadi connecting dan keluar Zoom terlebih dahulu. Oke, ya. Silakan. Kalau gitu pimpin juga ketua kelas yang Rifki, Rifki, IPA 7. Rifki dia sakit, Pak. Rifki sakit. Perlu ada kabar. Oke. Ya silakan dah yang wakilnya IPA 7. Doa untuk pagi ini. Kalau dari kita ada harus, sekarang pimpin doa pelajaran kita. Saya boleh pimpin, Pak? Silakan. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan dilanjut, Pak. Oke, makasih. Baik, Bapak belum ngabsen dulu. Nanti Bapak ngabsen yang kedua, mungkin sekitar 10 menit sebelum berakhir, sambil Bapak mengecek kameranya masih aktif atau tidak. Ya, oke baik. Sekarang kita bahas perlawanan rakyat Makassar. Ya, ini kemarin Bapak tugaskan yang masuk masih ada yang belum. Masih ada yang belum kalian kerjakan. Ini IPA 7, IPA 8. Semuanya Bapak harapkan mengerjakan tepat waktu, tetapi banyak yang belum malah. Dan saya ulangi, perlawan rakyat ini semuanya di daerah masing-masing punya latar belakang yang sama. Punya latar belakang yang sama, yaitu POC atau penjajah rata-rata ingin menguasai wilayah atau daerah kekuasaan kerajaan dari yang kita bahas sekarang ini. Baik kemarin itu adalah dari kerajaan atau kesultanan rakyat yang ada di Banten, kemudian di Maluku, kemudian di Aceh, kemudian Mataram. Itu udah. Nah ini Bapak lagi cek sekarang IPA 7 masih ada 11 siswa yang belum nyerahin ini. IPA 7 masih ada. Termasuk ini masih Bapak lihat masih ada 2, 4, 5 orang yang belum. Masih ada 5 orang yang belum. IPA 7 nih. Bapak sebut aja. Kalau kamu merasa nyerahin, Bapak cek ini. Bapak lagi ngecek ini di HP Bapak. Ya. Ada Dustin, Muhammad Guntur, Sahila, Zara Jawa lagi sakit nih sama Beno. Ya, Beno nih. Genodi. Oke, ini IPA 7. Kalau IPA 8 ada berapa yang belum masuk? Bapak lihat cek rata-rata nih. Malah lebih banyak IPA 8, ada 9 orang. 9 orang, termasuk Siti Pinira.
Muhammad Rifki, Romi Mursani, Riki Ramdhani, Rafi Krishna, Nopal, dan Muhammad Razil. Yang belum. Bapak kadang-kadang capek ngingetin kamu. Ini padahal nilai ini kan nilai-nilai yang nambahin kamu. Kalau mau ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau. Baik, sekarang lanjut. Alif, kamu tadi mungkin juga. Alif, kamu baca di sana, Alif. Perlawanan dari Makassar. Pertama yang sebakan dulu. Baik, Pak. Dari latar belakang ya, Pak. Iya. Perlawanan rakyat Makassar. Dari latar belakangnya, VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatannya. Dalam perlawanannya, serangan VOC terhadap Makassar dimulai pada 1634. Rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC. Lalu pada 1666, VOC mengerahkan armada yang lebih besar untuk menaklukkan Makassar. Dalam serangan ini, VOC menjalin kerjasama dengan Arupalaka. Lalu pada akhirnya, pada 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bonggaya. Isi Perjanjian Bonggaya pertama, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, wilayah kekuasaan Kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik VOC. Yang keempat, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Yang kelima, Makassar membayar seluruh kerugian perang. Oke, baik, makasih. Bapak tanya, sebelum Bapak menjelaskan. Minggu lalu Bapak jelasin ini udah belum? Kayaknya Bapak merasa udah, atau belum? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau belum berarti kelas saya. Bapak kayaknya udah menjelaskan, berarti belum pastinya. Oke, baik. Saya ulangi bahwa rakyat semua melawan penjajah baik VOC ataupun Belanda ataupun Portugis atau penjajah bangsa Eropa lainnya termasuk dari Asia, Jepang, itu awalnya semua sama karena penjajah atau VOC ingin menguasai dan ingin dijadikan tempat itu atau Makassar tempat pusat kegiatan mereka, orang-orang penjajah atau VOC. Pusat kegiatannya. Yang jelas kan kalau kita bahasanya nih, maaf, kita punya rumah, tempat kita tinggal. Tahu-tahu datang tamu, awalnya baik, tahu-tahu dia malah mau ngatur rumah kita. Kira-kira orang itu kita akan marahin atau kita akan diem aja? Coba, Adi. Pertanyaan Adi nih. Muhammad Adi. Kira-kira kita akan diem aja rumah kita orang yang lain ngatur atau kita akan marah? Ya, kalau untuk itu kita akan marah, Pak, karena bukan orang lain tersebut tidak punya hak untuk mengatur yang ada di rumah kita. Oke, betul, cakep. Sama dengan negara kan? Ini kan negara kita, tanah air kita, bumi tempat kita dilahirkan, punya bumi pertiwi Indonesia. Atau datang orang asing, VOC, atau Belanda, atau Portugis, mereka datang ingin menguasai wilayah tempat kita tinggal. Maka itu wajar marah. Ini latar belakang yang menyebabkan rakyat marah. Kadang-kadang rakyat marah pun kalau nggak ada yang memfasilitasi, nggak ada yang menggerakkan, nggak ada yang berani. Nah, biasanya diawali oleh tokoh-tokoh pimpinan daerah tersebut atau raja-raja yang ada di negara di wilayah tersebut. Di Makassar itu terkenal namanya Sultan Hasanuddin. Ini pemimpin perlawanan rakyat Makassar. Di Banten juga ada loh rajanya Sultan Hasanuddin, waliullah Sultan Hasanuddin. Kalau kamu ke Banten juga ada namanya Sultan Hasanuddin. Itu makamnya di Masjid Agung Banten di kota Serang Lama. Di kota Serang Lama tapi ya. Ada masjidnya. Nah, kalau ke Makassar, ini pertama, mengapa rakyat melawan? Dilakukanlah perlawanan, ya, dilakukan perlawanan kepada Makassar. Makassar menyerang VOC tahun 1634. Di situ rakyat berhasil tuh. Kalau memang rakyat bersatu kita teguh. Kita kuat.
kita berdayakan orang-orang masyarakat melawan kepada POC dan berhasil mematahkan. Ya, rakyat berhasil mematahkan. Pada masa itu kan POC mau nyerang kita mau menguasai kita berlari nyerang, kita tahan, berhasil. Kalau kita bersatu, ibarat sebatang lidi. Kalau lidi itu adalah batang dari daun kelapa. Jika diraut semua, kalau cuma satu buat nyapu, nggak bakal bisa membersihkan sampah. Tapi ketika diikat itu lidi jadi kesatuan, ditambah gagangnya yang kuat, ada pemimpin berarti di situ, maka lihat kalau kamu jalan ke daerah pinggiran jalan, banyak tim oren yang nyapuin jalan menggunakan sapu lidi dan dicengkram oleh batang yang panjang yang kuat, itu pemimpin bahasanya, digerakkan, gerak semua, maka sampah menjadi bersih. Itu gambarannya rakyat. Kalau rakyat bersatu dikomandani oleh satu orang tokoh lawan POC, maka POC berhasil ditahan, dipatahkan serangannya, dan kita berhasil melawan. Nah, pada tahun 1666 POC kemudian mengerahkan armadanya. Dia memang kagak mau penjajah gitu, emang pengen nguasain apa aja caranya dilakukan. Armada pasukannya dikerahkan banyak, besar untuk menaklukkan Makassar. Kenapa? Dia berpikir kalau cumanya biasa-biasa aja ngelawan Makassar nggak bakal menang. Nah, inilah di sini ada pengkhianat. Bapak nanti mau tanya kamu cari siapa itu Arif Palaka. Dia itu malah bekerja sama dengan POC. Dalam serangan ini POC kerjasama dengan Arif Palaka. Nah, Bapak coba nanti kamu cari petunjuknya di sini. Silakan. Kamu sambil nunjuk cari-cari di kata Bapak gini ya, kamu di laptop kan lagi ada materinya. Kamu ini pegang HP, kamu cari-cari di Google. Siapa yang udah ketemu silakan. Kalau ada yang udah ketemu, siap Arif Palaka. Ini yang menyebabkan kita jadi keteter. Makanya kalau kata dulu Bung Karno, pada masa perang, yang kita hadapi musuh orang asing, gampang lawannya. Kenapa? Udah jelas ketahuan warna kulitnya, warna rambutnya, warna matanya, ketahuan itu orang Belanda, itu orang Jepang, itu orang Eropa. Tapi kalau sama-sama orang pribumi, susah, kita nggak tahu dia musuh atau kawan. Kawan kadang yang munafik. Oke, ini Pak Jati izin. Kawan, tapi dia munafik. Dia malah membela, bukan yang ngelawan penjajah, tapi membela malah ngelawan kita. Maaf, bukan bela dia ngelawan penjajah, belain warga, tapi dia membelain Belanda, malah ngelawan orang pribumi. Ada itu. Akibatnya terjadilah 1667 setahun berikutnya Sultan Hasanuddin keteter, ketipu, ketangkep. Kenapa? Dijebak oleh tokoh pribumi yang kerjasama dengan POC. Siapa itu Arif Palaka? Silakan Bapak tanya sekarang ini yang sudah baca, semoga sudah dibaca. Bapak suruh nomor absen pertama dulu. Coba Afifah Zafira. Apa yang kamu dapat tentang Arif Palaka, Afifah? Siapa itu Arif Palaka? Silakan. Jadi Arif Palaka itu Sultan Brunei ke-15 yang berkuasa antara 1672 sampai 1696 Masehi, Pak. Terus kenapa dia kerjasama dengan POC? Belum ketemu? Oke. Belum, Pak. Apa alasannya? Coba yang lainnya silakan. Dan peminta sekarang laki-laki. Muhammad Rakin. Nabi Harifi. Rakin belum?
Ya, Pak. Apa yang kamu tahu tentang Arif Palaka? Dan kenapa dia kerjasama dengan Belanda atau VOC? Udah kamu belum dapat. Coba gampang, kamu buka Google, kamu ketik aja itu. Oke. Silakan. Saya minta satu lagi. Sekarang masih 47. Nanti baru 48. Coba. Veronica. 47. Apa yang kamu dapat? Sampai Arif Palaka. Tadi benar jawaban teman kamu. Si Afifa itu ada salah satu hutan di Bone. Silakan. Veronica. Hanya belum kelihatan Veronica. Seperti kamera sekarang kalau gitu. Semuanya Mas aktif atau tidak. Pada kamu baca atau tidak. Kita belajar sekarang semua siswa aktif. Bahkan dikatakan guru kalau bisa nggak usah ngomong. Udah anak-anak dia ngomong semuanya. Saya malah nggak capek kalau begitu. Kita kasih materi, dia yang ngomong, dia diskusi, kita ngeliatin aja. Cuma Bapak nggak bisa kan kalau begitu. Saya boleh bantu jawab nggak, Pak? Siapa nih, siapa? Talisti dari MIPA 7, Pak. Talisti, oke, silakan. Ya. Alasan dia bekerja sama dengan VOC itu dikarenakan upayanya yang dilakukan itu pada tahun 1660 belum cukup untuk memberontak, untuk memerdekakan kerajaannya dari cengkeraman kerajaan luar. Jadi dia bekerja sama dengan VOC untuk membebaskan kerajaannya, Pak. Jadi ada sebagian orang yang menganggapnya pahlawan, ada sebagian orang juga yang menganggapnya pengkhianat. Oke, ya, oke. Ini Arif Palaka. Bagus. Ada sebagian mengatakan dia pahlawan, ada yang mengatakan dia pengkhianat. Kalau yang jelas mengatakan dia pengkhianat, udah jelas kenapa dia kerja sama VOC. Kan? Nah, kalau dia dikatakan pahlawan, dia pengen memerdekakan wilayahnya. Jadi ingin ibarat gini, ingin mementingkan cumanya buat dia punya kerajaan dia doang, tapi nggak memikirkan rakyat. Ada yang bicara kayak gitu. Nah, ini kita makanya kamu bisa bicara dari sejarah apa yang terjadi dan bagaimana lanjutannya. Ini lihat, Sultan Hasanuddin itu dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya akibat dari tadi diantaranya ada salah satu orang raja atau kerajaan dari Bone di Makassar, dia bekerja sama dengan VOC. Ibarat gini ya, kamu tadi saya bilang si Adi, rumah tangga keluarga kita. Ada orang ngatur, tapi misalnya maaf dalam rumah kita ada adik atau kakak kita yang malah kerjasama sama tamu tadi. Malah emang dia bilang, udah pindahin, malah ada barang yang hilang, padahal dia pengen ngambil cuma pakai tangan tamu yang tadi. Kerjasama seperti itu. Nah itulah kira-kira pengkhianat. Atau maaf kadang-kadang terjadi perampokan kalau berita terjadi berita acaranya ya, dalam berita acaranya itu ternyata dia bisa masuk karena ada orang dalam, ada keluarganya atau ada pembantunya atau apa orang dalam situ yang ngasih tahu ini letaknya. Ini pengkhianat namanya. Nah, Sultan Hasanuddin akhirnya ditangkap, dipaksa tanda tangan untuk mengakui VOC. Ini isinya yang membahayakan orang-orang atau Makassar. Lihat, karena di itu padahal Sultan Hasanuddin tidak mau menandatangani ini. Tapi kenapa? Ya dipaksa. VOC memperoleh hak monopoli. Ini yang memang dia inginkan. Rakyat mau melawan. Hasanuddin, Sultan Hasanuddin melawan. Tapi karena memang udah ketangkep, di bawah ancaman senjata, tanda tangan nih. Lu harus ngakuin. Pokoknya ini VOC menguasai, memonopoli rempah-rempah yang ada di Makassar. Coba. Kira udah. Ini kalau udah penjajah udah masuk, VOC udah masuk. Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin mau tidak mau dia menandatangani. Yang kedua, lihat VOC boleh. Nah, ini jadi masalah juga. Ini yang saya bilang, kalau ada sekarang orang asing boleh membuat diri kampung, itu zaman dulu terjadi. VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar.
Maaf, saya dengar katanya sekarang ada di beberapa daerah orang asing, polisi asing, bikin pos polisi asing di wilayah kita. Pernah kau baca? Coba cari di Google, ada atau di YouTube. Kalau mereka udah diizinkan bikin pos pertahanan, benteng pertahanan, berarti dia udah kuat. Udah dikuasain itu wilayah. Kayak Kodim, Komando atau Kodam Jaya, atau Kodim, daerah kecamatan, itu udah dibangun, punya pos orang asing. Udah nggak segera kita. Saya pernah baca ya. Moga nggak benar. Di wilayah luar Jawa, ada polisi asing katanya udah diizinkan mendirikan posnya. Bahkan udah masuk di Antep itu sama Kipiwan. Kan polisi asing. Dia ngapain kalau dia mau bertamu, bersilaturahmi, berkunjung ya silakan. Kayak presiden berkunjung ke negara Amerika, ke negara Singapura yang dekat, atau kemana ya silakan. Tapi bukan sampai di sana bikin pos atau bikin istana. Diterima sama presiden. Di sana presidennya Singapura misalnya. Yang sekarang presiden Singapura itu adalah keturunan dari orang Sumatera Barat. Kamu cek coba siapa presiden Singapura sekarang. Itu ada anak keturunan dari Sumatera Barat. Perempuan kan. Presiden pertama Singapura. Bukan Perdana Menteri bukan ya. Presiden. Coba kamu cari, coba lihat. Nah ini kembali ke tadi ke Indonesia. Bahwa kalau orang Belanda udah diizinkan, bahkan memang dia punya ketentuan, Raja atau Sultan Hasanuddin wajib menandatangani. Lu jangan bantah. Udah dibikin pos. Benteng pertahanan untuk mereka. Tuh. Armada tentara udah ada di negara kita. Padahal ini negara kita. Kemudian wilayah kekuasaan Kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik VOC. Coba. Kerajaan Goa Talo cuma di Makassar saja. Padahal dia punya di daerah lain, negara apa wilayahnya, itu nggak boleh. Ibarat kayak gini. Tadi misalnya kita punya rumah, ada di sekitar tempat tinggal. Tapi rumah, tanah yang ada di luar itu tidak boleh diakui. Itu miliknya milik orang lain. Parah kan sebenarnya. Parah wajibnya. Wilayah kekuasaan daripada Gua Talo di Makassar itu menjadi milik VOC. Ya. Yang ada di luar kota Makassar. Wilayah kekuasaannya diambil semua oleh VOC. Yang tadi saya bilang, paham ya kira-kira ya? Kalau yang ada di Makassar itu oke lah dia punya kerajaan Makassar. Tapi gak ibarat kebo, udah cetak hidungnya. Tapi yang di luar Makassar, bagian tanah sebagai itu diambil oleh VOC. Kemudian, emang ini permintaannya Arupalaka. Dia mau membantu VOC, asal dia didukung jadi raja di Bone. Ini yang tadi Taliti baca. Arupalaka sebagian dia emang tujuannya untuk memerdekakan kerajaan wilayah dia di Bone. Tapi buat dia doang. Belanda setuju. Oke, gue bantu lu ya, tapi ingat semua adalah lu. Nah, kalau dibilang gitu kacau ini. Makanya ada dikatakan Arupalaka, sebagian orang mengatakan dia pahlawan. Sebagian banyak dia mengatakan pengkhianat karena dia telah mengkhianati Sultan Hasanuddin yang berkuasa di Makassar. Yang kelima, lihat Makassar ketika perang itu padahal yang bikin perang orang VOC. Tapi rakyat wajib membayar pajak, membayar kerugian perang. Tuh. Makanya kadang di Indonesia ada orang marah. Bukan bayar pajak. Pajak ini gue yang bayar. Kenapa kok gue nggak boleh? Ada orang kadang-kadang yang begitu pikirannya. Tapi kita jangan gitu ya. Kita harus ya, pokoknya semua harus kerjasama. Ini secara Indonesia. Kita baca sejarah. Hancurnya suatu kerajaan apabila di situ sudah ada yang namanya orang asing ikut campur urusan negara di situ. Mana kita ada. Oke, next berikutnya. Ini Putu.
Lanjut. Sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan tadi ke Makassar. Ada yang mau nanya? Apa yang kamu bisa ambil hikmahnya? Apa hikmah yang kita ambil? Halo? Ada yang bisa? Coba. Ayo silakan. Hikmahnya itu kita bangsa Indonesia harus memperkuat pertahanan bangsa sehingga tidak diintervensi oleh kekuatan asing. Oke, cakep, bagus. Ya, hikmahnya kita harus bersatu seluruh bangsa elemen masyarakat Indonesia. Kita harus bersatu padu, bersatu kita ini. Yang diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda silakan, tapi satu tujuan. Jangan sampai dipengaruhi atau orang-orang asing datang ke kita dan menguasai kita. Bapak katakan kemarin 17 Agustus rame kan di Pantai Indah Kapuk. Kamu baca coba kayak gimana? Menurut kamu gimana? Katanya kalau orang Indonesia itu wilayah kita. Tapi katanya kenapa kok kita mengibari bendera nggak boleh di situ? Baca coba cari, ini kamu pelajar tarik. Dan kita pelajar harus banyak belajar. Yang benar ambil. Hikmahnya ambil, oh iya ternyata emang gini. Yang tidak jangan diikutin. Ya, ini Bapak ngajak kalian membedah buku, mencari ilmu untuk kebaikan masa depan bangsa. Kita ada putra pertiwi. Kita ada calon-calon tunas bangsa yang akan memimpin negara kita di masa yang akan datang. Kita harus tahu latar belakang sekarang. Ya, oke. Kita di Makassar. Sekarang kita ke Sumatera, tepatnya di Riau. Silakan Bapak suruh sekarang IPA 8. IPA 8 coba Bapak suruh baca. Apa nih? Coba Chris Matthew. Ada Chris Matthew? Ada, Pak. Silakan baca. Dari yang latar belakang, Pak. Perlawanan dulu. Perlawanan rakyat Riau. Latar belakang, upaya VOC menancapkan hegemoni perdagangan di Riau. Strategi Sultan Siak berpura-pura berdamai dengan VOC. Siasat Hadiah Sultan. Perundingan damai antara VOC dan Sultan Siak dilakukan di Loji Pulau Guntung. Dalam perundingan itu, Sultan Siak dipaksa tunduk kepada VOC. Sesuai rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung Loji itu. Pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC di Loji. Pasukan Siak membakar seluruh bangunan Loji. Akhir, keberhasilan siasat Hadiah Sultan belum mampu mengusir VOC dari Siak. Bahkan, sepeninggal Sultan Abdul Jalil Muzaffarsyah, perlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran. Akhirnya, pada 1858, Siak tunduk kepada VOC yang ditandai dengan penandatanganan Traktat Siak. Oke, cukup. Makasih. Matthew, baru kita sini lihat. Pokoknya semua wilayah, kalau tadi saya katakan Adi Jawa betul, kalau rumah kita ada orang datang, dia ngatur, maka kita akan marah. Emang semuanya beda-beda wilayah. Dan yang jelas para penjajah, POC, Belanda, dan semua negara Eropa yang datang menguasai kita, itu tujuannya sama, ingin menguasai, ingin menancapkan kekuasaan perdagangannya di Riau. Dia pengen semua berkuasa. Dia pengen monopoli, itu semua sama. Jadi itulah kekuasaan Belanda. Makanya ketika tahun 45 Belanda itu menyerah, ya, setelah Jepang menyerah, awalnya Belanda tahun 42 menyerah kepada Jepang, dan Jepang menyerah pada tahun 45 setelah dibom atom Nagasaki Hiroshima, maka semua bekas wilayah kekuasaan Belanda, jajahan Belanda itu merdeka. Bekas wilayah kekuasaan Belanda jadi merdeka. Cuma ada yang tidak merdeka, diantaranya adalah Singapura. Singapura itu bagian dari bukan jajahan Belanda. Kemudian juga Brunei dan Malaysia di Kalimantan. Itu adalah bagian, ada sebagian Inggris yang menguasai, bukannya Belanda. Makanya nggak menggabung dengan Indonesia. Yang menggabung adalah mantan-mantan atau bekas-bekas wilayah jajahan Belanda. Termasuk di Riau. Riau ini kan berbatasannya ada dengan Batam. Riau itu adalah satu kepulauan. Sebelahnya lagi ada Singapura.
Batam adalah bagian Riau Kepulauan. Kalau dilihat situ berbatasan dengan Singapura dekat banget padahal. Ya, ini Riau dijajah oleh Belanda, tapi Singapura bukan. Lihat, upaya orang-orang VOC ingin menguasai Riau, strateginya pertama memang kita melakukan perlawanan ya. Ini Sultan Siak pura-pura damai. Kenapa? Karena memang kita waktu itu yang di Riau ini tidak sekehebat dengan di Mataram atau di Aceh atau tadi di Makassar. Ya, karena memang tadi Siak itu kan bentuk kecil, kepulauan kecil. Ya, di Kepulauan Riau ini adalah bukan seperti kayak di Makassar besar atau di Jawa Mataram. Nah, maka dia pura-pura damai dengan VOC. Siasatnya ini melakukan perundingan antara VOC dengan Sultan Siak yang dilakukan di Loji. Tapi dalam perundingan ini Sultan Siak dipaksa tunduk, kalah pengaruh. Kalah pengaruh, kalah nama. Dan kalah mungkin body atau posternya. Sesuai rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya yang telah mengepung Loji itu. Tapi karena memang pasukannya kurang, ya apalah daya. Maksud hati ingin memeluk gunung. Apa daya, gunungnya lebih besar daripada akan capai. Maksud hati ingin menguasai atau mengalahkan VOC. Apa daya, ternyata VOC lebih kuat daripada kita. Nah, pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC di Loji. Nah, pasukan Siak membakar. Berusaha. Kenapa? Karena itu wilayah udah dikuasai oleh orang-orang VOC. Akhirnya kita lihat di sini apakah berhasil? Keberhasilan siasat Hadiah Sultan belum mampu mengusir untuk VOC. Belum mampu mengusir. Kita kagak bisa. Kenapa dikatakan? Kekuasaan VOC di situ lebih kuat. Bahkan sepeninggal Sultan Abdul Jalil, VOC dari Siak bahkan Abdul Jalil Muda Pasha itu pertahanan Siak mengalami makin mundur. Akhirnya Sultan Siak tunduk kepada VOC yang ditandatangani penanda tangan Traktat Siak. Apa isinya Bapak tanya kamu? Nanti kalau Bung Ayu udah ditulis, ini coba. Ini memang agak jarang ada. Coba silakan kamu cari penandatanganan Traktat Siak antara VOC dengan Kesultanan Siak tahun 1858. Coba Bapak suruh kalian baca dulu kurang lebih sudah 3 menit. Sambil Bapak jelaskan ini, kalian silakan Bapak suruh nyari pada kalian. Bapak katakan kalian lebih pintar, lebih paham cara-cara yang kamu lakukan. Kamu anak-anak muda aktif yang pintar IT. Bisa gampang komentari. Oke? Sambil kamu mencari, Bapak tanya dulu nih, mudah-mudahan udah ketemu atau udah tahu. Karena masih IPA 8. IPA 8. Coba Bapak suruh Muhammad Aulia Rahman. Kenapa? Apa yang kamu tahu tentang penandatangannya tadi? Isinya? Udah ketemu belum penandatanganan Traktat Siak? Atau apa yang kamu ketahui tentang Sultan Siak yang ada di Riau? Saya kurang tahu, Pak. Kamu belum cari, coba kamu cari di YouTube ya, di Google ya. Baik, Pak. Silakan. Pak. Oke. Bapak tanya lagi, adakah kaitannya dengan ini sama dengan yang ada sekarang Syekh Syarif Kasim? Syarif Kasim, Sultan Syarif Kasim, ada di mana dia? Nyambung nggak dengan Syekh Sultan Abdul Jalil Muda Pasha yang ada di Riau atau di Siak ini? Silakan. Yang Bapak tunjukkan lagi bukunya kedua, masih IPA 6. Coba Fikri Abdirama. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Siak? Dan apa isi penandatanganan Traktat Siak? Yang udah ketemu silakan angkat tangan. Saya Pak, silakan. Masih IPA 8. Mungkin Caroline Ambarsari? Ya, Pak.
Udah kamu apa yang kamu dapat? Udah ketemu kamu baca apa yang kamu dapat? Isi Traktat Siak ini Oke. memiliki isi seperti Siak harus mengakui kedaulatan Hindia Belanda di wilayah Sumatera Timur, yang artinya daerah-daerah yang ada di bawah pengaruh Siak seperti Delhi, Asahan, Kampar, dan Indragiri ada di bawah kekuasaan Hindia Belanda, Pak. Oke, intinya apa? Semua wilayah diserahin kepada siapa? Belanda atau VOC. Semua wilayah isi dari perjanjian tersebut bahwa wilayah-wilayah kekuasaan Siak semua dikuasai oleh VOC. Ya, betul jawaban kamu tadi, Caroline. Ya, ada. Coba Bapak minta lagi yang lainnya. Inilah pentingnya kamu, kalau kamu udah baca, kamu akan tahu siapa yang udah baca, dia akan tahu. Tapi kalau dia nggak baca, belum tahu. Maaf Pak, Pak. Keadaan malah Bapak nggak senang kalau ada kamu nanya, maaf Pak, tadi pertanyaannya apa Pak? Aduh, Bapak, berarti kamu nggak dengerin apa yang ngomong. Ya, oke. Jadi di Riau ini rakyat semua juga memberontak melawan. Nah, Bapak tadi tanya, Sultan Syarif Kasim, adakah kaitannya dengan ini? Siapa tuh Sultan Syarif Kasim? Adakah hubungannya dengan Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah? Oke, silakan. Ada kan nama bandara Sultan Syarif Kasim? Di mana itu Syarif Kasim? Ada nggak nama bandara itu? Di Pekanbaru, Pak. Oke, Pekanbaru di mana itu? Di Riau, Pak. Ibu kota Riau. Ibu kota Riau kan? Iya. Sekarang? Oke. Adakah hubungannya dengan Muzaffar Shah? Dia sebagai apa dia? Ayo, silakan. Ngopi sambil minum ya. Ngopi sambil minum kopi, sorry. Silakan kamu cari dulu. Siapa yang dapat? Rahma udah ketemu Rahma. Rahma Wulandari, dapat belum? Rahma Wulandari. Belum. Belum ketemu, oke. Rahma tadi foto dikirim Rahma. Baru selesai Pak, jadi baru saya kirim. Oke, ya, ditunggu ya. Oh ini baru dikirim nih, Rahma. Oke. Ya, siap. Udah nih dulu berarti Rahma. Oke, saudara dan beda satu. Hari Selasa kecil banget ya. Oke. Ya udah. Bacanya kecil banget terusnya. Enggak apa-apa deh. Kalau bisa besok gedean dikit ya, bacanya besok lah nih. Besok Rahma. Halo Rahma. Iya Pak. Iya, besok ini untuk tangganya kecil banget. Sama pelajaran sejarahnya di bawah tuh kecil. Ya udah, tapi udah mau jadi. Coba ini nggak apa-apa, jadi nggak usah coba lagi. Nanti minggu depan kalau ada GDR lagi, bacaan dan hurufnya dibesarin dikit. Oke, silakan. Udah ketemu? Tadi apakah hubungannya? Sultan Abdul Jalil itu adalah siapa? Pendiri, Pak. Pendiri kerajaan Siak. Siak. Oke. Nah, kalau Syarif Kasim itu siapa? Apakah dia rakyat biasa atau nama raja atau sultan? Nama raja terakhir, Pak. Oke. Dia punya oke. Bapak tanya sekarang. Pada masa Sultan Syarif Kasim, adakah perbedaan dengan Abdul Jalil? Siapa yang baca? Ini Bapak harap kalian cuma aktif ya, biar aktif baca semua jadi paham. Ya oke, kami kamu baca. Sini Putu lanjut ke slide berikutnya nih Putu. Ini Putu. Halo? Oke, ini kita akan bahas sekarang Tionghoa. Etnik Tionghoa. Ya. Coba halaman 25-nya apa coba nih Putu. Oke, pelan-pelan. Jadi kita maju dulu. Balik lagi Tionghoa. Balik, oke. Oke. Kita akan bahas di Tionghoa. Coba berarti Bapak suruh baca Rizky Ramdhani. Ada nggak Rizky Ramdhani? Tadi Bapak lihat ada. Belum siap.
Saya nyariin. Oke, Bapak suruh sekarang Fatimah Jahrani. Saya baca Fatimah Jahrani IPA 7. Perlawanan etnik Tionghoa. Latar belakang. VOC berencana memindahkan etnik Tionghoa di Batavia ke Sri Lanka. Terjadi pada peristiwa 9 Oktober 1740. 1740 ya, betul. Warga Tionghoa Batavia mengungsi menuju ke kota-kota pantai utara Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang. Para pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota-kota tersebut. Oke, ini kita akan bahas Tionghoa. Suku bangsa yang sekarang menurut kamu apakah masih ada atau tidak ada? Atau sekarang makin banyak? Coba Bapak tanya ini Farhan Malik. Oke Farhan. Ya, Pak. Suku Tionghoa ini di Indonesia sekarang makin banyak atau udah nggak ada? Masih ada dan kemudian pengaruhnya juga besar, Pak. Pengaruhnya besar, oke. Ya, baik. Bagus pertanyaan jawaban kamu. Kalau menurut Chris Sandia, menurut kamu etnik Tionghoa ini masih ada? Apakah sudah tidak ada? Masih ada, Pak. Biasanya ada pecinan-pecinan gitu, Pak. Daerah-daerah. Oke, daerah-daerah pecinan masih ada. Ya. Apakah punya banyak pengaruh atau tidak? Biasa aja? Banyak, Pak. Kadang-kadang bikin perusahaan gitu, Pak. Oke, nah ini yang kita akan bahas nih. Ya, saya bukan mengajak kamu nanti bagaimana perlawanan, tapi kita harus sama-sama mari kita berpikiran jernih. Kita akan bahas tentang masalah orang-orang Tionghoa. Berarti kalau gitu Tionghoa Pak udah ada dari sejak abad ke-16. Iya. Abad ke-16 itu Tionghoa sudah ada. Abad 17, sekarang abad ke-21. Berarti orang Tionghoa sudah ada sejak lama. Lihat, 1740. Apa sebenarnya POC yang kagak senang sama Tionghoa juga ini? Yang kalau kita lihat dalam film-film perjuangan, sejarah mencatat Tionghoa itu kebanyakan cuma memang dia tidak menjajah, dia berdagang. Makanya nggak pernah disebut Tionghoa itu penjajah. Padahal dia udah ada sejak tahun 17. Tahun bahkan abad 16-an. Tionghoa, orang-orang Cina udah ada di bumi pertiwi Indonesia. Tapi mereka kebanyakan di mana-mana dia ada, dia dagang. Dagang dan dia berdamai dengan orang-orang pribumi. Makanya tadi kamu bilang tadi bilang ada kampung pecinan gitu. Ya emang ada. Di Batavia banyak kampung Cinanya. Atau kamu kalau jalan-jalan ke Cibubur, itu ada perumahan kota wisata. Ya. Di situ ada masuk perumahan-perumahan. Bapak pernah masuk waktu itu? Kalau nggak salah dulu Bapak masuk, ada kan awal-awal baru dibuka, ada kampung Cina di situ. Pas perayaan Imlek, kalau nggak salah Bapak datang ke situ, waduh nggak bisa masuk, mobil Bapak macet, agak bisa maju nggak bisa keluar. Ada perkampungan Cina, jadi kota kampung Cina namanya. Ada perayaan Imlek. Awal mula kalau nggak salah Gus Dur membolehkan perayaan Imlek pada waktu itu. Nah ini kita lihat sekarang. Kenapa orang-orang Belanda juga nggak senang kepada POC? Karena menurut mereka POC itu bisa menghambat usaha orang-orang Cina atau Tionghoa menghambat usaha POC yang ingin memonopoli perdagangan. Kenapa? Karena orang Cina juga datang ke negara kita itu udah dagang, tapi memang Cina tidak menjajah, dia cuma berdagang aja. Ya, Cina itu berdagang. Maka latar belakang ini yang menyebabkan nanti orang-orang Tionghoa itu disuruh pindah. Ya, POC berencana memindahkan etnik daripada Tionghoa di kota Batavia ke Sri Lanka. Bukan lagi ke Jawa, malah dia mau pindah ke luar negeri. Sri Lanka. Ya, Sri Lanka. Di Batavia ini, kalau kamu jalan-jalan Batavia yang intinya di mana pusatnya? Coba Muhammad Raya Rapid. Batavia itu intinya di mana waktu Muhammad Raya? Rapid.
Yang ada kota tua di mana? Jakarta apa itu? Raya Rapid. Kamu pernah nggak ke kota tua? Halo Raya Rapid. Jalan nggak? Raya. Iya, Pak. Dengar nggak Bapak ngomong? Iya, Pak. Kamu pernah nggak ke kota tua? Baru sekali, Pak. Baru sekali. Ada di kota mana itu? Di Oh di kota Pak, dekat stasiun kota Pak. di Jakarta Utara, Pak. Ya udah. Oke harus tahu ya. Oke. Di situ ada gedung bangunan bekas peninggalan zaman VOC yang jadi pusat sentral Batavia kan di situ. Nah, bahkan kemudian kalau kamu berangkatnya beli lagi kemudian ke Glodok, ke Mangga 2, banyak itu kampung di situ, banyak orang penghuni orang-orang Cina, dagang-dagang China sampai sekarang. Nah itu waktu itu Belanda pengen mengusir, memindahin etnis Tionghoa dari kota Jakarta, dulu namanya Batavia. Ya, peristiwanya itu tanggal 9 Oktober tahun 1740, di mana warga Tionghoa Batavia, orang-orang Cina Jakarta, mereka disuruh mengungsi, disuruh pindah. Maka mereka kagak mau, akhirnya mereka pindah sendiri. Mereka pindah kabur ke kota-kota di wilayah Jawa. Ya, seperti Pati, Lembang, Semarang. Tuh lihat. Orang-orang Tionghoa. Kemudian mereka membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota-kota tersebut. Karena memang orang-orang Tionghoa itu banyak di setiap wilayah. Nah, kalau kamu tadi udah ngomong, teman kamu bilang bahwa banyak Pak, Bala sangat berpengaruh Pak. Mereka banyak punya perusahaan-perusahaan. Betul. Bahkan kalau coba kamu buka, klik di Google, klik di YouTube, 10 orang-orang Indonesia, orang-orang terkaya di Indonesia. Coba kamu klik aja. 10 orang-orang terkaya di Indonesia. Itu banyak keturunan Tionghoa yang kaya. Benar atau tidak, kamu klik aja, Pak. Mereka banyak yang terkaya di Indonesia. Memang karena memang apa? Orang Cina, orang Tionghoa itu berdagang. Bahkan yang tadi Bapak ngomong, tadi Bapak bicara, di Pantai Indah Kapuk. Ada bangunan, ada tempat, ada yang tadinya itu pinggir pantai dibangun jadi rumahan. Yang penghuninya siapa Pak? Dewi Indah. Kamu pernah baca Pantai Indah Kapuk? Coba kamu buka nanti klik. Apa Pantai Indah Kapuk? Itu termasuk mantan gubernur DKI yang keturunan. Siapa? Dewi Indah. Dewi Indah, siapa mantan gubernur DKI yang pernah menjabat dari keturunan Tionghoa? Halo Dewi Indah. Malah dia ngejawab juga. Saya boleh bantu jawab, Pak. Oke, siapa nih? Naswa Ciara. Oke, Naswa. Gimana ya Naswa? Siapa? Basuki Cahayapurnama, Pak. Oke, ya benar. Mantan gubernur DKI yang keturunan Tionghoa itu. Ada sekali itu tinggalnya. Dan di situ kebanyakan mereka keturunan situ. Itu yang kemarin katanya para pemuda Pancasila marah. Karena apa? Karena mengibari bendera katanya nggak boleh beritanya. Maka kamu silakan, kamu klik, kamu cari. Kamu punya pendapat karena kamu ada pelajar yang harus tahu perkembangan bangsa Indonesia. Ya, bagus Naswa Ciara hari itu. Jawabannya betul. Ada salah satu tokoh keturunan Tionghoa yang pernah menjabat sebagai gubernur DKI. Dan dia tinggal sekitar itu di Pantai Indah Kapuk. Itu perlu banyak orang mereka keturunan Tionghoa. Tapi mereka sekarang semua udah warga negara Indonesia. Udah warga Indonesia. Ya silakan aja orang-orang Indonesia. Cuma yang kita harapkan siapapun dimanapun dia kita, makanya kamu udah punya peranan sebagai tokoh pelajar yang harus tahu, yang harus mengerti, yang harus paham tentang Indonesia. Baik, sampai sini sambil Bapak mengabsen, silakan kamu mau tanya. Kalau enggak nanti Bapak yang tanya. Ya, Bapak ngabsen dulu.
Semuanya coba dipanggil, silakan tampilkan kameranya. Untuk skill-nya si Niputu cukup Bapak rasa, minggu depan kita bahas Tondano. Maaf, minggu depan kita ulangan PTS ya. Materinya itu pokoknya Bapak sampai perawan rakyat, coba baca. Kalau enggak nanti mungkin kisi-kisi Bapak kirim. Oke ya. Silakan kameranya diaktifkan kembali. Kalau memang tadi malah dimatikan, Bapak lihat kok ada yang kameranya dimatikan tadi. Kalau yang udah izin ke Bapak tahu. Ya. Coba IPA 7, Afifa Jafira. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Alif Jihan. Hadir, Pak. Oke, Arifah Hernisa. Andika Bapak udah absen karena tadi Bapak udah izin. Baik, Pak. Terima kasih. Andika izin karena nggak. Oke, Bapak udah absen Andika kamu. Ya, Andika ya. Arifah. Mana Arifah nggak ada? Benodi? Arifah ada Pak di partisipan. Ada. Mungkin masalah. Oke, Benodi ada nggak Benodi? Rahma. Ada nggak Benodi Rahma di partisipan? Coba tolong cari Rahma. Nggak ada. Aduh, Benodi udah lagi. Baru sekali udah nggak ada lagi. Tika Marisa? Hadir, Pak. Oke, Danisa? Dari Sarah? Hadir, Pak. Oke, Destino? Hadir, Pak. Oke, Dustin? Tadi ada Dustin. Mungkin ada Pak, mic-nya error. Oke, Farhan Malik? Hadir, Pak. Oke, Fatima? Hadir, Pak. Oke, Kianesa Rahman? Hadir, Pak. Oke, Gigi Putra? Hadir, Pak. Hairati? Hadir, Pak. Ana Faiza? Ana Faiza? Oke, alhamdulillah suaranya nggak kedengaran. Jelita? Oke ya. Hadir, Jelita? Pak. Oke, Hadir, Laila Adinda? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Fadil? Oke, Muhammad Guntur? Hadir, Pak. Kamera kamu kenapa Guntur? Jaringannya tidak stabil, Pak. Lagi hujan. Oke, Muhammad Landri? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Raya? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Rakin? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Ramdhani? Ramdhani? Bapak belum lihat Ramdhani nih. Nabila? Hadir, Pak. Oke. Ketinggalannya nih. Aktif atau tidak. Oke. Kemudian Nabila tidak ada ya, Nabila. Naila Fiandra? Hadir, Pak. Kemudian Niputu? Oke, Hadir, Niputu. Pak. Oke, Nuraini Fajriya? Hadir, Pak. Oke, Rahma Wulandari? Pak. Oke. Rifki Alamsa sakit ya? Syaila Hikmah? Hadir, Pak. Oke, Sylvia? Hadir, Pak. Oke, Siti Marani? Putiwi? Pak. Hadir, Pak. Oke, tadi Tiwi Bapak nyuruh baca, kamu kenawi? Internetnya keputus, Pak, keluar Zoom-nya. Oke, Sarif Hidayat? Hadir, Pak. Oke, Talisti? Oke, Talita? Hadir, Pak. Oke, Susilawati, Tri? Oke, Veronica? Veronica? Hadir, Pak. Oke, Vinka? Hadir, Pak. Oke, Yantri? Hadir, Pak. Oke, Jara Jahwa? Tadi Jara Hadir, Jahwa Pak. kayaknya. Hah? Ada Jara ya? Ada, Pak. Oke. Ya, berikutnya IPA 8. Pak. Pak. Apa? Fadil hadir ya, Pak? Fadil ya, oke, apa tadi? Oke. Amira Rizkita? Hadir, Pak. Oke, Andrio? Hadir, Pak. Oke, Atta? Hadir, Pak. Oke, Atala Mirza? Hadir, Pak. Oke, Aura? Hadir, Pak. Oke, Kalista? Hadir, Pak. Oke, Caroline? Hadir, Pak. Oke, Krishandia? Hadir, Pak. Oke, Dea Anggraini? Hadir, Pak. Oke, Dewi Indah? Hadir, Pak. Oke, Disha? Hadir, Pak. Oke, Isanda? Hadir, Pak. Oke, Pairusi? Hadir, Pak.
Oke, Fikri Abirama. Hadir, Pak. Oke, Gepira. Hadir, Pak. Oke, Kailani. Hadir, Pak. Oke, Maya. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Rifki. Muhammad Rifki? Nggak ada, Muhammad Rifki. Muhammad Razil? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Adi Saputra. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Aulia Rahman. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Dafa. Muhammad Dafa. Oke, Muhammad Syan. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Zafar. Hadir, Pak. Oke, Najla Maliha. Hadir, Pak. Oke, Naswa. Hadir, Pak. Oke, Nisha. Nasya. Hadir, Pak. Oke, Naswa. Hadir, Pak. Oke, Naufal. Hadir, Pak. Oke, Rafi Krista. Hadir, Pak. Oke, Riken. Hadir, Pak. Oke, Rizky Ramdhani. Nggak ada juga. Romi Mursani. Hadir, Pak. Oke, Rosa Maulida. Hadir, Pak. Oke, Satria. Hadir, Pak. Oke, Syifa. Hadir, Ke kelas. Oke, Syifa, nanti kamu Bapak tanya si itu ada kabar enggak? Muhammad Rifki ya. Oke, Sama- Pak. sama Pak, Rifki, Mas, saya, Hah? Pak. Rifki Apa? rumahnya mati lampu, Pak. Oke. Rifki rumahnya mati lampu. Muhammad Rifki ya. Apa Rizky Ramdhani? Iya, Pak. Siapa Rizky Ramdhani? Apa Muhammad Rifki? Muhammad Rifki. Muhammad Rifki, Pak. Oke, mati lampu ya. Oke. Udah hadir, Pak. Oh, udah hadir. Oke. Ya, oke. Rizky Ramdhani ada nggak Rizky Ramdhani? Nggak tahu. Coba si Syifa cari yang kabarnya kemana ya. Siti Pinira. Oke, Pak. Oke, jawab tadi izin. Oke, Zaki Sabani. Hadir, Pak. Oke, Chris Matthew. Hadir, Pak. Oke. Coba yang belum IPA 8 ini yang bernama Rizky Ramdhani. Coba Syifa, ada nggak Syifa kabarnya Rizky Ramdhani ya? Kalau IPA 7 udah semua. Benodi. IPA 7 Benodi tidak hadir. IPA 8 Rizky Ramdhani. Ada kabar kemana Rizky Ramdhani? Nggak tahu nggak? Oke, baik. Bapak rasa cukup. Tadi ada yang mau nanya, silakan. Mungkin kalau mau ditanya. Pak, Ada cuma kan- pengen konfirmasi doang sih, Pak. Apa Ganesha? Untuk nanti PTS itu berarti yang tentang kolonialisme, imperialisme sampai perlawanan rakyat Indonesia ya, Pak? Iya. Sebutnya. Nanti Bapak mungkin kirim kisi-kisinya. Baik. Yang Terima kasih, jelas, yang jelas kamu nanti baca yang Bapak perintahkan. Tapi pun kalaupun nanti maaf si Ganesha ya, ada yang kamu belum paham, kamu nggak tanya, ya Bapak nggak tahu. Tapi kalau memang nanti kamu udah kerjakan, yang penting tugas yang Bapak berikan. Semua nih ya, yang digecer kamu udah beri, kamu udah kerjakan, Bapak akan bantu nilainya. Ya, kan Bapak sering bilang bahwa ulangan bukan jadi patokan utama buat nilai kamu. Tapi kehadiran absen yang Bapak lihat, kamu aktif, kamera kamu aktif, dan Bapak pun lihat tadi Ganesha aktif, kameranya selalu bagus. Tapi yang Bapak sering sebut kamera yang nggak aktif, ini Bapak yang kecewa. Ya, ini Bapak kecewa. Dan Bapak udah tandain kok, Bapak tanda titik-titik ini Bapak punya. Bapak tanda titik yang kamera aktif dan tidak. Atau yang Bapak suruh baca Quran. Ya, yang Bapak suruh. Kalaupun Bapak nggak suruh, tapi Bapak lihat tuh ada di kamera. Ya, pakai paham kan, Nisa? Kamu muslim kan, Nisa kan? Iya, baik Oke. Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih sama-sama. Oke, yang lainnya cukup? Ada yang lagi? Oke, cukup ya beberapa cukup ya. Udah jam 8. Kita akhiri habis ini pelajaran berikutnya oleh Pak Guru yang lain. Habis ini siapa kan, Nisa? Bulis Pak abis ini. Apa? Bu apa? Bulis. Oh, bulis ada, pasti ada bulis. Oke, cukup sekian. Mohon maaf bila kurang berkenan, kalimat Bapak kurang pas, tapi Bapak bermaksud untuk mengajak kalian lebih baik kepada yang lebih baik. Dan lebih baik lagi untuk meningkatkan ilmu yang kalian miliki. Demikian, mohon maaf. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Boleh ya. Terima kasih, Pak.